Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Perang Jamal dan perkembangan sejarah Islam. Perang Jamal terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Aisyah. Ada banyak sejarah agama Islam yang bisa orang tua ceritakan kepada anak sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Salah satunya mengenai Perang Jamal atau Perang Unta di wilayah Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Disebut dengan nama Perang Unta karena pada saat itu prajurit di medan Perang Jamal banyak yang mengendarai hewan tersebut. Selain itu, Perang Jamal juga dikenal dengan nama lain Perang Basrah karena terjadi di Basrah, Irak. Pemicu utama Perang Jamal adalah adanya adu domba oleh seseorang yang tak bertanggung jawab pada pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah. Pada saat itu, keduanya berusaha bekerja sama untuk mengusut pembunuhan yang menimpa Utsman bin Affan. Perang yang terjadi akibat ulah oknum provokator tersebut menyisakan duka yang mendalam dalam sejarah Islam karena banyaknya korban jiwa. Pasukan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah sama-sama banyak dan kuat, sehingga pada Perang Jamal terjadi pertumpahan darah tak terelakkan lagi. Penyebab Perang Jamal awalnya terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya bercucuran dalam mushaf yang beliau baca. Saat itu, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan khalifah dituntut untuk mengusut pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awamlah yang mulanya berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Aisyah yang dikenal mempunyai analisis yang tajam terhadap teks-teks keagamaan menuntut hal yang sama seperti Muawiyah, supaya Ali mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang saat itu berada di Madinah meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan umroh. Namun setelah tiba di Mekah dan bertemu dengan Aisyah, kedua sahabat itu akhirnya sepakat untuk sama-sama menuntut Ali agar mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman. Apa penyebab perselisihannya? Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Perselisihan ini memiliki akar yang kompleks dan melibatkan beberapa faktor. Di antaranya, pembunuhan Khalifah Utsman. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dalam periode Khulafaur Rasyidin. Dia telah menghadapi oposisi dan kritik keras selama masa pemerintahannya. Ketika Utsman dibunuh oleh sekelompok pemprotes yang tidak puas dengan pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantunya menjadi khalifah keempat. Tuntutan keadilan. Setelah menjadi khalifah, Ali berusaha untuk menegakkan keadilan dan menghukum para pelaku pembunuh Utsman. Namun Muawiyah menuntut agar pembunuhan Utsman dihukum terlebih dahulu sebelum Ali memulai penegakan keadilan. Perselisihan politik. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapat politik mereka. Ali menganut prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam, sementara Muawiyah lebih condong pada kepentingan politik dan kekuasaan. Pertempuran Siffin. Perselisihan mencapai puncaknya dalam pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah di Suriah. Pertempuran berlangsung lama dan tidak ada pihak yang menang secara jelas. Namun ketidakpuasan dan perpecahan dalam pasukan Ali menyebabkan perjanjian damai dan mengakibatkan Ali kehilangan sebagian pengikutnya. Pembunuhan Ali dan penobatan Muawiyah. Pada tahun 661 Masehi, Ali dibunuh oleh sekelompok Khawarij yang tidak puas dengan damai yang ditandatangani oleh Ali. Setelah kematian Ali, Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah yang mengakhiri era Khulafaur Rasyidin. Usaha Ali bin Abi Thalib untuk berdamai. Ali bin Abi Thalib memasuki Basrah dari arah Taif dan tinggal beberapa hari di kota tersebut. Pada saat yang sama, Thalhah, Zubair, dan Aisyah juga tiba di Basrah dan kedua kelompok tersebut berhadap-hadapan. Aisyah tinggal di Masjid Hudan yang terletak di wilayah kabilah Azad di mana medan perang berada. Ali bin Abi Thalib sebenarnya enggan untuk terlibat dalam perang Jamal. Selama di Basrah,
Beliau berusaha melalui pesan untuk menghentikan niat pemberontak dan mengajak mereka untuk bersama-sama membangun perdamaian. Bahkan pada hari pertempuran, Ali bin Abi Thalib terus-menerus mengajak mereka untuk kembali ke jalan damai sejak pagi hingga duhur. Dalam surah-surah yang ditujukan kepada Tolha, Zubair, dan Aisyah, ia mengisyaratkan tentang keabsahan kepemimpinannya sebagai khalifah, termasuk dukungan sukarela yang diberikan oleh penduduk. Tak terlibatnya beliau dalam pembunuhan Utsman, ketidakbenaran tuntutan mereka terhadap darah Utsman, dan tindakan keliru Tolha, Zubair, dan Aisyah yang melanggar aturan Al-Quran dengan membawa keluar istri Nabi Muhammad dari rumahnya. Surat yang ditulis Imam Ali kepada Aisyah juga mengingatkan bahwa Aisyah telah melanggar aturan Al-Quran dan dengan dalih memperbaiki umat. Ia telah menghasut masyarakat untuk menuntut darah Utsman, yang pada akhirnya mereka terperangkap dalam dosa besar. Namun Tolha, Zubair, dan Aisyah tetap bersikeras dalam surat balasan mereka, menolak untuk taat kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Aisyah pun tidak memberikan jawaban atas surat Ali bin Abi Thalib. Hal ini semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Ali bin Abi Thalib tidak menyerah dalam upayanya untuk menciptakan perdamaian. Beliau mengutus utusan-utusan seperti Sa'sa'ah bin Sauhan dan Abdullah bin Abbas untuk berbicara dengan Tolha, Zubair, dan Aisyah. Namun perbincangan mereka tidak mendapatkan kesepakatan, dan Aisyah menjadi salah satu yang paling keras dalam menentang Ali bin Abi Thalib. Terjadinya Perang Jamal. Bagi mereka, persoalan Qisas terhadap pembunuhan Utsman harus segera diselesaikan, sebab khawatir kejadian serupa akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ali sebenarnya paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun saat itu, Ali berada dalam posisi tersepit, sehingga Qisas pun ditangguhkan. Ali kelihatannya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan kaum muslim, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi Ali, persoalan Qisas baru dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu dalam satu pemerintahan yang kokoh. Kemudian ada pengaduan dan tuntutan dari pihak keluarga yang jadi ahli waris Utsman, sebab pembunuhan Khalifah Utsman bukanlah kriminal biasa, melainkan tragedi politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagi pula, jumlah pembunuh Utsman yang sebenarnya belum diketahui secara pasti, sementara para pendukung yang terlibat di dalamnya datang dari berbagai kabilah dan suku yang berbeda. Sangat rawan bagi Ali dan bagi keutuhan umat jika ia ceroboh menetapkan Qisas kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Bagaimanapun, fanatisme kelompok akan menjadi dasar bagi tiap kabilah untuk membela anggota kabilahnya yang dituntut hukuman Qisas, meskipun umpamanya terbukti benar-benar terlibat. Pada akhirnya, penegakan Qisas itu malah akan menimbulkan peperangan baru antar kabilah, dari keluarga penuntut dengan keluarga terdakwa. Adanya perbedaan pandangan antara kedua kubu itulah yang membuat peperangan pun tidak dapat dihindari. Banyak korban syahid berguguran. Pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil Akhir, Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan salah satu mishaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib justru terbunuh, dan pasukannya juga dihujani menggunakan anak panah. Akhirnya, Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan lainnya. Sedangkan Aisyah telah bersiap di atas kuda dengan pakaian besi yang lengkap. Ibnu Katsir menyebut kurang lebih dari 10.000 orang dari kedua belah pihak Perang Jamal menjadi korban. Abu Qasamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa jumlah korban dalam Perang Jamal berkisar antara 2.500 sampai 6.000 orang. Di sisi lainnya, pasukan Ali bin Abi Thalib kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban. Bahkan dua tokoh sahabat
Talhah dan Zubair yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga meninggal dunia. Talhah mendapat serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah warga di Basra karena mengalami pendarahan yang hebat. Akhirnya, Talhah meninggal karena telah kehabisan banyak darah. Sementara Zubair melarikan diri dengan kembali ke Madinah setelah perang Jamal selesai. Namun Amr bin Jurmus yang mengetahui bahwa Zubair melarikan diri mengikutinya kembali ke Madinah. Amr pun membunuh Zubair di tengah perjalanan. Akhir perang Jamal. Perang itu sendiri dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali beserta pengikutnya kemudian mengurusi para korban, menyolati dan menguburkannya. Ketika itu, Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia pun dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Usai tinggal di Basra selama beberapa hari, Ali memulangkan Aisyah ke Madinah dengan penuh penghormatan. Perang Jamal yang terjadi membuka mata Aisyah karena banyak provokator yang sengaja menyelundup baik ke pihak Ali maupun Aisyah hingga perang tak terelakkan. Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Ia menjauhkan diri dari hiruk-pikuk percaturan politik yang terus bergejolak sampai akhir hayatnya. Ia juga banyak merenung dan menyesali perbuatannya karena ikut terlibat dalam peperangan. Adapun dampak dari perang Jamal, yaitu banyaknya korban syahid yang berjatuhan dan kerugian materi lainnya. Padahal seharusnya perang ini dapat dihindari, tetapi karena adanya provokasi, perang Jamal terjadi. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.